Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara mengenai dimensi Elohim, yaitu kekal ya. Banyak orang Kristen keliru memahami kekal ini, dianggapnya kekal itu suatu waktu yang panjang, tidak ada ujungnya ya. Jadi pengertian umumnya orang Kristen itu hidup kekal itu artinya hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Pengertian kekal itu dikaitkan dengan waktu. Padahal Alkitab tidak begitu. Alkitab memahami, menjelaskan kekekalan itu dengan ungkapan ya, bahwa Elohim itu diam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun yang pernah bisa melihat dia. Ya, artinya Elohim diam dalam alam atau dimensi atau realm, situasi, kondisi, keberadaan yang kita nggak bisa tahu sekarang. Karena apa? Karena kita hidup dalam dimensi waktu. Nah, mari kita melihat Alkitab ini, saudaraku ya. Alkitab berbicara bahwa Elohim adalah kekal, diam dalam dimensi kekekalan. Kemudian dia menciptakan 3 dimensi lagi. Dimensi sorgawi, di mana dia menaruh tahtanya di situ. Dia menciptakan juga makhluk-makhluk sorgawi ya. Itu dimensi sorgawi ya. Kemudian Tuhan juga ciptakan dimensi bumi yang ilmuwan biasa menyebut dimensi ruang dan waktu ya. Disinilah kita hidup saat ini ya. Segala sesuatu yang masuk dalam dimensi ruang dan waktu itu pasti bertumbuh. Tubuh manusia bertumbuh, tubuh hewan bertumbuh, tubuh binatang juga bertumbuh. Segala sesuatu yang masuk dalam waktu pokoknya dia akan mengalami yang namanya proses ya. Nah, kemudian Tuhan ciptakan satu dimensi lagi, yaitu Alkitab menyebut dimensi bawah bumi. Dimensi di mana orang-orang yang sudah mati masuk ke situ ya, dimensi bawah bumi. Oke. Nah, sekarang kita mau memahami dulu ya. Kita ini hidup dalam dimensi ruang dan waktu. Kita tidak bisa mengenal atau coba mendefinisikan kekal itu apa. Alkitab ini bukan bicara tentang kekekalan. Alkitab ini bicara tentang rencana Bapa dalam konteks dimensi waktu dan ruang. Ya, nanti ada saatnya. Saudara lihat waktu diciptakan ya di dalam kitab Kejadian tuh, dan diciptakan pengaturnya, matahari dan bulan sebagainya situ. Tapi nanti di dalam kota Yerusalem baru ya, Wahyu pasal 21 itu ayat 23 itu, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Kenapa? Karena nggak ada lagi waktu di situ. Kita masuk ke dalam alam dimensi, disitulah baru kita masuk dalam dimensi Elohim, yaitu dimensi kekal. Ya, katakan karena di sini sebab kemuliaan Tuhan meneranginya, artinya dimensi Tuhan itulah yang sudah di situ, ada di situ. Oke ya. Nah, saudara jangan coba mendefinisikan kekal itu. Ngerti ya, definisi itu artinya mencoba memberikan kalimat-kalimat atau keterangan-keterangan sehingga kita memahami makna atau ciri-ciri dari sesuatu yang kita mau coba definisikan. Saya mau coba jelasin dulu bedanya definisi dengan dimensi. Sebagai contoh, pulau. Kalau pulau itu kita bisa definisikan. Pulau itu adalah daratan yang seluruhnya dikelilingi oleh air laut. Itu pulau. Saudara kalau mendefinisikan pulau itu apa? Pokoknya itu daratan yang dikelilingi oleh seluruhnya oleh air laut. Nah, itu pulau definisinya anak SD, SMP atau SMA udah akan ngerti itu. Tetapi dimensi dari pulau itu dimensinya ruang dan waktu. Ya. Atau 3 dimensi boleh saudara menyebutnya. Ada ke dimensi 1 itu garis ya, orang bilang dimensi 2 itu bidang, dimensi 3 itu ruang itu ya. Nah, itulah bedanya dimensi dengan definisi. Mengapa kita bisa mendefinisikan pulau? Ya karena pulau itu ada dalam dimensi kita, dalam dimensi ruang dan waktu, baru kita bisa jelasin definisi. Tapi kalau kekekalan Elohim tidak bisa. Saudara dan saya tidak bisa ngejelasin, oh Elohim itu begini, nggak bisa. Elohim, definisikan dulu, Elohim itu apa? Nggak bisa. Karena apa? Kita nggak punya bahasanya untuk mendefinisikan itu. Kita beda alam, beda dimensi ya. Saudara kalau bisa
dalam ruang waktu itu ada hari kemarin, hari ini, besok, atau lusa atau yang akan datang. Itu kan bahasa yang dalam konteks waktu. Di dalam dimensi kekekalan bahasanya nggak begitu lagi, ya. Kita makanya nggak bisa lah pokoknya. Tapi Elohim, siapa yang percaya, mendapatkan hidup kekal. Nah, ini juga banyak orang keliru nih memahami apa tuh sebenarnya hidup kekal, ya. Jadi di kitab Yohanes, Injil Yohanes itu banyak tuh. Barangkali 7 kurang lebih itu ungkapan percaya Yesus mendapat hidup kekal. Istilah Yunaninya Zoe Aionios. Aionios itu adjektif ya, yang menjelaskan kata benda. Kata bendanya aion. Aion itu waktu, ya. Aion itu zaman atau waktu, ya. Nah, jadi Zoe Aionios itu artinya hidup Elohim, ya, jenis Elohim, karena hidup dalam bahasa Yunani itu ada 3. Ada Zoe, hidup Elohim, ada Suke, hidup manusiawi, ada juga bios, ya, biologi, hidup tumbuh-tumbuhan. Nah, Zoe Aionios itu adalah hidup Elohim yang masuk ke dalam dimensi waktu. Karenanya perlu bertumbuh. Hidup Kristus, hidup Zoe yang masuk dalam batin kita itu berupa benih. Perumpamaan penabur itu, ingat ya, firman taruh dalam tanah, benih. Dan dia perlu bertumbuh. Kenapa? Karena hidup Elohim, hidup kekal yang Elohim, hidup yang Elohim miliki ini dimasukkan dalam dimensi waktu. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh. Nah, kalau kita mau mengenal Elohim, ya, jangan coba definisikan. Pokoknya kita mengenal Elohim, itu Yohanes 17 ayat 3 bilang, hidup Zoe ini jalanin. Karena hanya hidup Zoe ini yang bisa membuat kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya, ya. Nah, orang Kristen kalau tidak menjalani hidup Zoe ini, hidup Kristus dalam batin, nggak ngikutin Kristus kemana saja dia pergi, tapi sebaliknya cuma ngikutin ritual-ritual, ikutin aliran-aliran, aturan-aturan agamawi dari para pemimpin, itu tidak bertumbuh hidup Zoe-nya. Nah, itu sebabnya di hari pengadilan nanti ada penilaian di sana, ya. Sudah lihat perumpamaan penabur, ada yang bertumbuh sebagian, ada yang berbuah kan, ada yang tidak. Perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, ada yang diterima, ada yang tidak. Perumpamaan talenta, ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, ada yang diterima, ada yang tidak. Perumpamaan hamba yang jahat sama yang setia dan sebagainya, ada yang diterima, ada yang tidak. Kenapa? Karena orang Kristen yang tidak menjalani hidup Kristus dalam batinnya, nggak ngikutin Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, tapi malah ngikutin pemimpin, ngikutin ritual, ngikutin organisasi, ngikutin program-program. Ini orang begini nggak bertumbuh, ya. Nah, jadi kalau kita nanti di hari pengadilan dinyatakan, ya, siaplah untuk di zaman berikut, disitulah termanifestasi kerajaan sorga itu. Jadi percaya Yesus bukan masuk sorga. Nggak ada itu kalimatnya. Percaya Yesus dapat hidup kekal yang perlu bertumbuh, ya. Ini orang Kristen juga, atau para pengajar juga suka ngerubah-rubah nih Alkitab nih, ya. Percaya Yesus mendapat hidup Zoe dalam batin yang perlu bertumbuh, ya. Zoe Aionios, oke. Setelah itu nanti kalau dalam kerajaan surga itu datang, muka bumi, ya, tegakkan, dan semoga saudara dan saya ambil bagian di situ, ya. Bukan gadis, kita ini bukan gadis yang bodoh, kita ini bukan hamba yang 1 talenta, kita juga bukan hamba yang jahat, kita juga bukan perempuan penabur yang gak bertumbuh dan sebagainya, ya. Oleh kasih karunia Tuhan lah kita dapat, ya, kerajaan surga termanifestasi, kita tampil dengan tubuh kemuliaan. Disitulah kita melayani sampai berjaman-jaman ini, sampai langit demi baru ini, sampai kota Yerusalem, sampai kita masuk ke dalam dimensinya Elohim. Bapa menjadi semua dalam semua makhluk akan masuk ke dalam dimensi itu oleh pelayanan kerajaan surga yang termanifestasi di bumi ini, ya. Nah, jadi kesimpulannya apalah sekarang, ya. Kesimpulannya begini, saudaraku, ya. Saudara dan saya semoga lah mendapat kasih karunia untuk menjalani hidup kekal, hidup Zoe yang saat ini kita miliki di sini, batin ini. Kita jalanilah itu hari lepas hari. Kenapa? Supaya bertumbuh. Supaya kita jadi tambah mengenal Kristus, mengenal Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Hanya ini caranya. Inilah dia hidup kekal yang masuk dalam dimensi waktu dan diam dalam batin kita. Hanya inilah caranya kita bisa mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang diutusnya. Nggak bisa kita mendefinisikannya, mau coba dengan pikiran, doktrin-doktrin, teologi-teologi. Itu ada tempatnya. Tapi kita tidak bisa mengenal Elohim atau dimensi kekal itu kalau kita tidak mengikuti
Kristus dalam batin ya. Makanya saya berkali-kali selalu bilang semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia kita menjadi domba Yesus. Domba Yesus, Yesus bilang ini, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Wahyu 14 ayat 4 juga mengatakan, para pemenang itu yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Ya, semogalah ya saudara dan saya ya, sambil bagian dalam sebagai pemenang lah ya, sebagai umat kerajaan yang mendapat kasih karunia untuk memperoleh untuk bertumbuh ayatnya Kristus dan dimanifestasikan di akhir zaman pada kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.